Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan kode igniter CRUD, create, read, update, dan delete beserta login dan logout. Check it out. Kode igniter awal. Masih ingat ya, kalau kode igniter menggunakan MVC atau Model View Controller. Model membawa data kepada controller, view membawa tampilan kepada controller, dan controller yang mengolah keseluruhan data kerja dan ditampilkan pada user dalam browser. Seperti itu. Nah, seperti biasa, pada video kemarin sudah diajarin download kode igniter ya, download yang versi 3.1.11. Setelah itu, jangan lupa letakkan ke dalam SAM htdocs seperti itu dan di-rename ke CI. Sebenarnya sih rename-nya sesuai aplikasi yang ingin kalian buat ya namanya, tapi untuk sekarang kita pakai yang CI dulu. Nah, atur konfigurasinya. Yang pertama di application config, lalu ke config.php, ke line yang ke-26. Kita ganti base URL-nya dengan http://localhost/ci dan juga di config bagian autoload.php dengan yang helpernya kita kasih array URL. Seperti itu, dan tampilan pertama ada di situ localhost ci. Kan kemarin kita udah buat ya untuk yang view. Kita coba lihat dulu. Nah, seperti ini. Waktu kita ketik localhost/ci akan muncul selamat datang. Ini tampilan dari hello.php. Misal kita klik. Nah, seperti itu. Di sini itu tampilannya dari mana aja sih? Oke, Ibu jelasin dulu. Pertama itu roots ya. Ini di sistem atau di localhost itu membaca roots-nya yang line 52. Default controller. Kalau si default controller itu memanggil hello CI, maka kita harus melihat di ininya, controllernya. Nah, di application controllers hello.ci.php. Pertama ini, jadi dia disuruh untuk membaca controller hello CI. Dan ingat yang pertama itu membaca function index-nya. Nah, di function index kita disuruh untuk menampilkan yang ada di view dengan nama hello.php. Mari kita pergi ke view. Nah, ini application view hello.php, isinya seperti ini. Maka tampillah tampilan ini. Selamat datang. Oke, next. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat curut yang seperti ini. Misal ada relawan, ini seperti miniatur kita bantu ya. Nah, ada daftar, ini ada listnya, ada login juga. Misal kita daftar, misal habis FG, emailnya g@g. Kalau yang di type email itu minimal ada ininya, g1 sebelum @1 sebelum sesudah lalu passwordnya g aja. Daftar relawan sukses. Nah, ini ada ya g@g, lalu kita bisa login g@g, passwordnya g, login. Tada, ini dashboard relawan G. Lalu kita logout. Are you ready? Ding 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 ding. Ready, Bu? Oke deh. Yang sini sudah. Nanti PPT-nya akan Ibu share atau kalian bisa download di bawah di description box. Nah, pertama kali konfigurasi database. Nah, kalian masih ada kan relawan di database kita bantu? Nah, sekarang ada tambahannya. Setelah Ibu pikir-pikir, mari kita buat yang standarnya ya, atau standar tabel itu ada ini, create, add, sama updated add. Kalau kemarin kan hanya ada satu aja ya, waktu input data. Sekarang kita tambahin ini, create, add, type-nya data type, default-nya current timestamp, dan tidak on update. Nih, nggak pakai ekstra, jadi hanya defaultnya saja. Kita buka di sini. Oke. Nah, di sini kita akan rename, klik lalu change. Ini kita ganti dengan updated
app karena ada ini atributnya. Save. Lalu kita buat created add sebelum updated add. Jadi di sini add one after photo, lalu go. Kita bikin created add, type-nya datetime, defaultnya apa tadi, current timestamp. Seperti itu aja. Save. Nah, jadi ada yang baru created add dan timestamp. Oh, timestamp ya, timestamp. Oh, datetime aja lah. Enaknya apa? Coba kita lihat dulu. Datetime. Udah deh, datetime aja. Lanjut, setelah itu, nah ini sudah. Nah ini kita buka application config database.php. Application config database.php. Nah di sini di paling bawah kita isikan username-nya root, passwordnya nggak ada. Kalau Linux beda lagi ya, dan Mac database-nya kita bantu. Jangan lupa di save. Oke deh, database sudah. Lalu kita harus melakukan konfigurasi autoload. Nah, di sini config autoload.php. Kita ke line 61 dan line 135. Config autoload line 61. Nah, ini kita isi dengan, karena kita mulai pakai database, dan karena ada loginnya, maka kita menggunakan session. Line 61 label disknya array ditambahi database dan session. Lalu di line 135, nah ini kita mulai memakai model ya. Kita kasih my model. Nah, array my model, lalu save. Sudah, 2 saja. Nah, sekarang ke konfigurasi model. Nah, ini buka application model. Nah, ini kita membuat file baru yang namanya mymodel.php di application models. Nah, di sini tuh biasanya kan kita kalau cari database kan select all from relawan kayak gitu ya. Tapi di sini karena kita menggunakan CI, kita akan menggunakan keyword yang simple. Mari kita buat. Nah, di sini di my model config nah di sini models, kita bikin new file my model.php. M pertama gede, M kedua kecil aja ya. My model.php. Enter. Nah, setelah itu yang ininya tuh mirip, jadi kita copy aja, paste. Yang ini kita buang ya, yang atasnya line 1 2 kita pertahankan, lalu kelasnya samakan dengan nama ini ya. Jadi my model extend, bukan CI controller tapi CI model. Save. Nah, lalu kita bikin public function get. Ini kayak select all, $tabel. Nah, ini res sama dengan this db get $tabel. Nah, seperti itu. this mengacu ke db, lalu ke get,
Nah, sini tabelnya. Jadi tuh ini codingan ini setara dengan seperti ini. Nah, get-nya ini setara ya. Jadi pilih salah satu. Ini tuh select all from. Nah, tabel apa yang mau kita select? Bisa menggunakan ini langsung atau bisa menggunakan query yang ini. Kalau ibu pilih yang pertama aja, lalu kita kembalikan atau return result array. Ya, jadi itu berfungsi mengembalikan hasil operasi res menjadi sebuah array. Seperti itu untuk yang select all ya. Oke, sekarang kan juga ada get where. Jadi select all from relawan where. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin aja public function get where table. Nah, ini datanya tuh where apa, where id sama dengan atau where nama sama dengan, seperti itu. Res sama dengan $this. Ini ada panah itu mengacu pada functionnya, mengacu pada fungsinya. Get where $tabel, $data. Terus returnnya sama semua. Dan itu setara dengan ini select all from tabel where misal ID sama dengan 10 atau name sama dengan Anissa, kayak gitu. Yang get where sudah, sekarang ke insert, kita copy aja deh. Nah, ini kita kasih insert tabel data juga. Nah, ini DB-nya insert. Nah, tabel data itu insertnya so simple ya. Biasanya kan kita insert apa gitu, from, where, gitu-gitu ya. Semudah ini loh guys. Nah, sekarang kita ke update-nya. Update from, biasanya kan kita gitu ya. Sekarang ditambah. Ini DB insertnya diganti dengan update. Tabel data, where. Seperti itu. Lanjut, sekarang ke delete. Oh ya, yang ini res aja deh. Yang insert input res aja. Yang update juga input res. Jadi kita nggak mengeluarkan data ya. Kita hanya membuat perintah saja. Bis update, delete. Ini update-nya biar sama semua. Depan aja yang gede, update. Oke, kalau delete itu hanya ini tabel and where saja. Di sini kita delete tabel where. Oke, save. Jadi kita ada get, lalu ada get where, dan ada insert, ada update, ada delete. Yang get sama get where kan kita butuh data, jadi kita ganti dia jadi sebuah array. Kalau yang insert, update, dan delete itu hanya melakukan perintah saja, jadi tanpa result array. Oke, kita save sekarang. Hey, apalagi ya? Yang ini sudah. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya ini ya, di PPT ya udah Ibu kasih komentar-komentar. Hey, sekarang back end story. Tadi tuh pemanasan dulu. Nah, sekarang sudah mulai cerutnya.
Nah, modul. Dalam kode initer, semua modul dibagi jadi dua, yaitu controller dan view. Controller itu data diterima dari model dan melemparkan ke view. Jadi data itu dari model dan dilempar tampilannya ke view. Kalau view itu menerima data dan menampilkannya, seperti itu. Sekarang ke read atau membaca tabel. Nah, sekarang kita bikin controller baru ya. Cekidot. Ready kan? Oke. Visual Studio Code. Ingat, kalau kita bikin controller baru, kita harus mengenalkannya dulu di roots. Nah, ini misal kita mau bikin controller namanya relawan kita bantu. Save. Jadi, waktu pertama kali ngeload, dia akan memanggil controller relawan kita bantu. Maka dari itu, kita harus membuat file baru di sini, di controllers, application controllers. Klik kanan, new file. Kita kasih nama, R-nya besar ya, kalau membuat folder yang di controller atau di model. Jadi, relawan kita bantu .php. Relawan kita bantu.php. Oke, kalian bisa coding dari awal, atau ini biar untuk menyingkat video, ibu copy aja dari Hello CI. Yes, ini yang tidak perlu dihapus saja. Ingat, kelasnya harus sama dengan nama filenya, relawan kita bantu. Relawan kita bantu, extend CI controller. Nah, ini ke function index. Nah, ini kita mulai mengambil data dari model ya, dengan cara seperti ini. This, kita memanggil fungsi load, lalu memanggil fungsi model, dan menggunakan model yang apa? Menggunakan my model, atau yang tadi barusan kita buat ya. Nah, lalu data sama dengan ini this, memanggil my model, lalu kita memanggil function apa? Function get yang setara dengan select all. Nah, tadi yang dollar tabelnya kita isi dengan relawan, jadi select all from relawan. Setelah itu data sama dengan array, kita tampung arraynya yang tadi, kita tampung dan kita kasih nama data juga. Nah, oke, ini kan ada dua versi panah yang berbeda ya. Untuk panah yang ini tuh memanggil function, jadi this memanggil function my model, memanggil function get. Kalau ini tuh memanggil yang isi arraynya tadi. Nah, data ini, yang array data dari model, kita letakkan di sini. Namanya data juga, dan di dalamnya kita memanggil juga dengan nama data. Lalu, kita tampilkan this load view relawan data. Nah, jadi ini menampilkan file relawan.php di folder view dan membawa data. Nah, kalau kemarin kan tanpa hanya menampilkan saja, kalau sekarang ini membawa datanya. Save. Nah, jadi kita harus membuat file baru di views. Nah, di sini view, klik kanan, new file, relawan.php. Oke, ini ya application view relawan.php, pentung enter. Seperti itu. Ini kita title-nya. Terus kita tulis-tulis sesuai dengan keinginan kita. Misal H1.
Nah, ini relawan. Lalu kita bikin tabel ya. Jangan lupa setelah bikin tag tabel kita harus tutup dulu biar nanti tidak lupa. Yes, tabel ada TR. Lalu TH. TH itu untuk yang judul ya. Nomornya, lalu username, email. Ini email. Lalu TR lagi. Nah, biasanya kan ini ya, TD ya. Nah, di sini ada 3 TD. Tapi kan kita pakainya itu ya, data ya. Jadi kita mulai memanggil tadi. Nah, manggilnya dari sini. PHP. Jangan lupa ditutup. Nah, kita nomor sama dengan 1 dulu, lalu for each. Untuk setiap, for each $data as R atau relawan. Lalu kita, nah ini tutup kurung kurawalnya ada di sini setelah TR. Hehe. Nah, ini jangan lupa no-nya plus, lalu tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita echo $no, lalu echo RIR dengan username. Yang di sini echo-nya sesuai dengan nama kolom di database ya. Oh, di sini email. Save. Mari kita lihat. Bismillahirrohmanirrohim. Yeay. Alhamdulillah, read-nya sudah bisa. Jadi nah, username sama email. Dia menampilkan username dan email. Alhamdulillah. Kalian ngerasain kan waktu UTS itu bikin video dan ngoding? Kan rasanya gimana ya? Takut-takut kalau salah kan, yes. Nanti nambah-nambahin durasi video. Oke, alhamdulillah untuk yang readnya berhasil. Sekarang kita create atau insert ya. Nah, kita nambahin ahref. Nah, nambahin ini. Ahref daftar relawan. Oke. Gimana, bisa ngikutin ya? Alhamdulillah ya. Oke, Ibu ulangin lagi ya. Nah, model kita tuh ini yang bisa kita ketik select all from, itu kita letakkan semua di model, semua select all from, update, delete, seperti itu. Lalu yang di controller, nah kita memanggil my model. Nah, ini kita memanggil function get. Lalu datanya diletakkan ke sini. Dan kita lemparkan ke view relawan.php. Setelah dilemparkan, nah kita cara mengambilnya seperti ini, pakai for each. Lalu ini username, email, seperti itu. Lanjut kita tambah atau create. Nah, di sini di view ahref, yes, ini daftar relawan.
Nah, ahref sama dengan php. Ini kita echo base URL, Nah, kita echo base URL, lalu kita tambah index.php slash controllernya yang kita pakai relawan, kita bantu slash lalu ini kita daftar, kita pakai function yang mana? Relawan. Yes. Nah, base URL, relawan kita bantu, daftar relawan. Jadi kita harus membuat function yang namanya daftar relawan. Di controller relawan kita bantu. Jadi di sini public function daftar relawan. Nah, di sini itu kita hanya menampilkan ya. Hanya menampilkan saja. Jadi ini view form daftar relawan. Yang menampilkan form daftar relawan. Jadi di view kita harus membuat form daftar relawan. Where is view? Nah, view lalu new file form daftar relawan.php. Seperti biasa, pentung enter. Lalu ini titlenya form daftar relawan. Lalu kita kasih judul pakai H1. H yang paling gede ya, H1 ya. Di sini form daftar relawan. Setelah itu kita bikin form. Jangan lupa ditutup dulu. Nah, ada action dan ada metode. Kalau inputin data ini metodenya post. Nah, action kita kasih URL lagi. Echo base URL dot index.php slash relawan kita bantu, relawan kita bantu slash lalu nah ini kita bikin function lagi nanti di controller proses daftar relawan. Jadi ini memanggil controller relawan kita bantu di function proses daftar relawan, nanti akan kita buat. Sekarang kita bikin formnya dulu. Username sama dengan input, type sama dengan text, name jangan lupa name, username, lalu required atau wajib. Setelah username itu email, type-nya email, name-nya email, lalu password, type-nya password, name-nya juga password. Habis itu kita bikin tombolnya pakai input type juga. Jangan lupa tutup. Type sama dengan submit. Value daftar, save. Mari kita coba, kita refresh dulu yang di sini, yes. Nah, ini yang ahref tadi kita buat. Kita klik. Nah, dia menampilkan orang cantik.
Kita kasih BR guys. Oke deh, jadi gitu. Jadi yang di sini relawan.php, nah ini Ahref itu memanggil controller relawan kita bantu di function daftar relawan. Kita lihat, nah di function daftar relawan kita disuruh untuk menampilkan form daftar relawan yang ada di folder views. Jadi di sini, nah ini dia form daftar relawan yang ada di folder views. Nah setelah kita mengklik tombol daftar, kita harus mengeksekusi ini pakai controller relawan kita bantu dengan memanggil function proses daftar relawan. Jadi yang ini proses daftar relawan kita copy, lalu nah di sini kita buat functionnya public function proses daftar relawan seperti itu. Lalu pakai ini this load model my model, lalu kita persiapkan datanya dulu. Data sama dengan array. Nah begini. Lalu nah username, ingat kalau array pakainya panah yang dua ya, this. Lalu input, memanggil function input. Function input itu dari CE nya sendiri ya, this input. Lalu post, karena post maka kita post. Lalu cari yang name nya username. Lanjut, lalu yang di sini email, this input post email, dan ada satu lagi yaitu apa, password. Jangan lupa dikasih MD5, terus komanya yang terakhir diganti ya, atau dihapus aja, password. Nah password MD5 this input. Oke, datanya sudah kita persiapkan, lalu kita siapkan ini query sama dengan this my model. Kita memanggil function insert relawan, tabel relawan, lalu datanya kita pakai data yang sudah kita persiapkan tadi. Seperti itu. Lalu if query, kalau query-nya benar, lalu kita buat ini JavaScript-nya. script, ini kita menggunakan JavaScript yang sederhana ya. Nanti Ibu akan ajarkan JavaScript yang tidak sederhana. Maksudnya JavaScript yang lain. Alert daftar relawan sukses. Oh, nggak pakai titik koma. Bisik-bisik aja Bu. Setelah itu, nah kita akan kembali, kita pakai aja ini index, kita panggil aja this index. Jadi kita mau manggil yang function index ini. Lalu else, kalau tidak bisa diinputkan, maka daftar relawan gagal dan menampilkan daftar relawan. Jadi kita menampilkan formnya lagi. Save. Oke. Kita trial and error dulu. Jadi datanya bener nggak sih dia terisi? Maka ini kita hidden dulu. Kita coba untuk mengecho.
echo data. Kita coba ya, kita save. Nah, kita refresh. Misal username C, email C, @ C, password C, daftar. Ini notice array to string conversion. Line number 24. Mari kita lihat line number 2. Salah di echo-nya, guys. Ada yang tahu nggak kenapa salah di echo-nya? Ya, echo itu untuk menampilkan atau mencetak string ya. Sedangkan ini kan kita nggak string. String atau integer atau double seperti itu. Ini kita nggak string tetapi array. Jadi kalau yang untuk mencetak array kita sebaiknya menggunakan vardam. Nah, ini untuk mencetak array seperti itu. Save. Nah, kita refresh tadi. Ya, username C, email C @ C, passwordnya sudah terenkripsi dan oke ya, berhasil ya datanya bisa masuk. Oke, vardam kita umpetkan, lalu yang ini yang query dan if query kita empakkan atau kita nyalakan. Save. Lalu kita refresh yang from daftar relawan C @ C. Salah guys. Ini C, emailnya C @ C, lalu password C, daftar. Daftar relawan sukses. Oke. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat. Ini kita udah read sama create ya. Oke, create sama read. Alhamdulillah. Ini udah, ini kita juga udah berhasil. Dan selanjutnya adalah update. Kita lanjutin di video berikutnya ya. Oke. Bye bye, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.